Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban 31 anak di bawah umur. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengancam akan menyebarluaskan foto atau video porno milik korban melalui media sosial. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menangkap S, 21 tahun, yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 31 anak telah menjadi korban warga Sendang, Jepara, Jawa Tengah ini. Rata-rata korban berusia 12 hingga 17 tahun yang berasal dari Jepara, Semarang, Jawa Timur, bahkan Lampung. Hasil penyelidikan sementara diperkirakan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video asusila yang sudah dihapus. Untuk melancarkan aksinya, tersangka merayu korban, kemudian meneror dengan mengancam akan menyebarluaskan foto atau video porno korban melalui media sosial. Semua kegiatannya itu direkam, divideokan, dan difailkan. Maka kami tahu orang per orang, nama siapa, dan tapi mohon maaf ini ya, yang kita hadapi ini adalah pelaku predator seks ini ya, pelaku predator seks, dan korbannya ini adalah anak-anak kita sendiri. Kini tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Pornografi, Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor monyet yang terlepas dari pemiliknya menyerang warga hingga terluka di Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Warga pun resah dan berharap monyet segera ditangkap. Sudah 3 hari seekor monyet berkeliaran di permukiman warga di Cilangkap, Tapos, Depok. Petugas damkar sempat berusaha mengevakuasinya, namun belum berhasil lantaran peralatan tidak memadai. Sementara warga yang berusaha melakukan evakuasi sempat mendapati perlawanan hingga terluka. Bahkan satu orang sempat digigit monyet hingga alami luka sebanyak 3 jahitan. Kasihan anak-anak warga. Sekarang gini Pak, monyet kan udah stres. Takutnya dia duduk jalan ada orang lewat, kan monyet gitu Pak. Takutnya orang-orang kena sasar. Saya kasihan sama warga Pak gitu. Resah ya Pak? Iya resah, jadi resah Pak gimana gitu. Kasihan sama warga Pak, apalagi di jalan Mbak Janung kemarin. Hingga saat ini seekor monyet masih berkeliaran di lokasi dan warga berharap pihak terkait segera melakukan evakuasi agar tidak ada memakan korban lagi. Dari Depok, Jawa Barat, Iong Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ribuan buruh dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur berangkat menuju Monas untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Mereka akan menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa kelompok berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju Monas. Dipimpin mobil komando, mereka konvoi menggunakan motor melewati Jalan Letjen Suprapto. Massa juga mengibarkan bendera dan berbagai atribut di sepanjang jalan. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyatakan beberapa tuntutan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, diantaranya hapus outsourcing, wujudkan upah layak, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Ribuan buruh saat ini sudah berada di sekitar Monas, Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Buruh Internasional. 6 tuntutan buruh pun disampaikan kepada pemerintah. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan dari Monas, Jakarta. Ya pemirsa, kondisi kawasan Monas di hari peringatan Hari Buruh Internasional 2025 ini sudah mulai dipadati puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Jakarta dan juga sekitarnya. Nantinya acara ini akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan hadir dan memberikan speech-nya pada pukul 10.40 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu, nantinya para buruh yang hadir dan menyampaikan aspirasi di kawasan Silang Monas, Jakarta ini akan menyampaikan sekitar 6 tuntutan, diantaranya yaitu menghapus sistem kerja outsourcing, kemudian untuk
menghapus terkait dengan PHK. Selain itu nantinya untuk mewujudkan upah layak bagi para buruh yang ada di Indonesia, melindungi buruh dengan menegaskan ataupun mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, kemudian melindungi pekerja rumah tangga dengan menyusun RUU PPRT maksud kami, kemudian yang terakhir dengan menyusun RUU perampasan aset dalam rangka memberantas korupsi. Selain itu, bagi masyarakat ini yang ingin menghadiri ataupun ingin melintas di jalan-jalan yang ada di sekitaran kawasan Monas ini untuk dapat menghindari beberapa ruas jalan seperti Jalan Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senen, dan beberapa jalan lainnya yang berada di sekitaran Monas. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, manfaatkan kondisi rumah kosong seorang pria gasak motor tetangga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pencuri kotak amal ditangkap warga saat menjalankan aksinya dengan menggunakan lidi. Dari rekaman CCTV, tampak pelaku Aseng 24 tahun mencuri sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku leluasa beraksi saat rumah kosong ditinggal pergi korban. Pelaku kemudian mematahkan stang motor yang terkunci dan membawa kabur sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk pelaku yang dihadiahi timah panas di kakinya karena berusaha kabur. Pelaku ternyata residivis kasus penggelapan motor milik temannya tahun 2023 lalu. Sudah mengenali korbannya terlebih dahulu. Nah, ketika si korban meninggalkan rumahnya dan rumah itu kosong, maka si pelaku beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. SH, warga Purwodadi, Jawa Tengah ini tertangkap tangan warga saat akan mencuri uang dari kotak amal di Masjid Jami' Rodatul Mutakin, Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Pelaku menggunakan lidi yang sudah diberikan cairan perekat untuk mengambil uang dalam kotak amal. Dari tangan pelaku juga diamankan senter yang digunakan untuk beraksi serta uang hasil curian Rp30.000. Mau apa, Mas? Uang saya jatuh, dia bilang gitu. Masuk jatuh di dalam peti, saya gitu. Ya, tunggu Pak, saya tidak ambil apa-apa. Pelaku dibawa ke Mapolsek Semarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembobol rumah ditangkap polisi saat pesta narkoba di Padang, Sumatera Barat. Pelaku sudah 17 kali membobol rumah warga di beberapa lokasi yang berbeda. Polisi meringkus pelaku pembobol rumah warga yang sudah buron 1 bulan di rumahnya kawasan Air Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat disergap, pelaku tengah mengkonsumsi narkoba. Namun pelaku membantah tuduhan mencuri. Diketahui pelaku berinisial R dilaporkan telah mencuri telepon genggam, kompor, tabung gas hingga ayam tetangga. Barang curian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Si pelaku ini merupakan residivis, sudah 2 kali keluar masuk lapas. Pertama kasus narkoba, dia menjalani hukuman selama 4 tahun. Dan yang kedua, si pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan juga. Jadi masih dengan kasus yang sama. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.